Assalamualaikum, Bu Juli. Waalaikumsalam, Bu Heni. Selamat pagi, Bu Juli. Selamat pagi, Bu Heni. Bu Heni, Bagaimana apa kabarnya kabar? hari? Ya, Aduh, alhamdulillah sehat. Bu Juli, apa kabarnya nih? alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Tapi saya lihat Bu Juli kurang bersemangat kayaknya ini. Iya nih, Bu. Saya rasanya hari ini kurang bersemangat. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Bu. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya. Bagus sekali, Bu Juli. Apa tujuan Bu Juli dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Apa yang sudah Bu Juli lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode, Bu, berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, yang ini nih, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Terus apa yang Bu Juli butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka karena tidak memahami materi pelajaran, apakah karena bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Oh, dari yang Ibu bicarakan tadi, saya pikir karena murid saya itu tidak memahami materi pelajaran, Bu. Oh, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, Bu, dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Bagaimana, Bu Juli? Iya, Bu. Saya akan melakukannya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Misalnya aja kita beri dia pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran. Baik, Bu. Saya akan melakukannya seperti yang Ibu bilang tadi. Bagaimana Bu Juli? Apakah Bu Juli memahami gambaran strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Di sini saya sudah memiliki gambaran cara menarik perhatian siswa di kelas saat saya menjelaskan materi pelajaran adalah dengan menggunakan yang pertama media pembelajaran yang menarik. Misalnya jika siswa merasa tidak tertarik dan penasaran, siswa muncul, maka mereka akan segera otomatis mendengarkan penjelasan dari saya sebagai gurunya. Dan kemudian media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat mengunggah rasa penasaran siswa sekaligus dapat memudahkan siswa memahami materi-materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk membuat media yang baik, di sini saya memiliki gambaran harus melakukan beberapa tahapan penting. Yang pertama, membuat peta empati untuk mengetahui masalah dan karakteristik siswa saya. Kemudian langkah yang kedua, mencari ide-ide menarik. Kemudian yang ketiga, membuat purwarupa. Dan selanjutnya yang keempat, melakukan uji coba. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran.
Super sekali ya Bu Juli. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Juli implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu Juli, apakah itu berhasil nantinya. Oke Bu Heni, terima kasih. Saya termotivasi sekali dengan adanya melakukan coaching hari ini dengan Ibu Heni. Ya, terima kasih juga ya Bu, telah meluangkan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat Oke, nih. Bu. Terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching kita kali ini. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan bersama hari ini, Bu Heni? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi di sini, Bu. Selain tidak mengerjakan tugas, anak juga terlihat kurang fokus dan kurang berpartisipasi di kelas. Nah, baik, Apakah Bu. Ibu sempat berbicara dengan murid tersebut secara langsung tentang situasinya? Nah, baik, Bu. Ini memang situasi yang sering terjadi kita temui di sekolah kita ya, Bu ya. Apa yang biasanya Ibu lakukan ketika murid tersebut tidak mengerjakan tugas? Mungkin saja saya mendengar kabar dari teman-temannya bahwa dia punya masalah keluarga, tapi saya belum yakin apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya Ibu mendengar kabar dari teman-temannya seperti itu, menurut Ibu apa kira-kira yang menjadi penyebab dia tidak mengerjakan tugas tersebut? Apakah ada perilaku atau tanda-tanda yang lain yang Ibu perhatikan dari siswa tersebut? Oh, saya lihat dia memang kurang merasakan apa yang dialami, kurang fokus dia, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi berarti ada beberapa hal yang membuat anak tersebut tidak fokus ya, Bu ya. Iya. Kemudian saya juga sangat mengerti perasaan Ibu. Terkadang murid kita mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda. Nah, di sini apakah Ibu merasa murid Ibu ini memiliki masalah selain masalah keluarga? Apakah ada masalahnya di luar sekolah yang mungkin mempengaruhi kinerjanya dalam pembelajaran, Bu? Saya rasa apa itu ya, Bu, ya, saya tunjukkan mungkin karena minatnya juga mungkin yang kurang itu, Bu. Ya, karena minatnya ya, Bu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa anak itu kurang minat dan dia kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kadang ada kalanya masalah pribadi membuat murid sulit fokus di sekolah. Nah, menurut Ibu, bagaimana jika Ibu memulainya dengan mencoba mendekati murid ini secara lebih personal, Bu? Iya, Bu. Saya merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan yang berbeda kayaknya, Bu. Mungkin saya bisa berbicara dengan murid untuk mencoba menyelesaikan tugas-tugasnya. Luar biasa, Bu. Itu ide yang sangat baik ya. Mengajak anak itu berbicara secara terbuka, tanpa tertekan, dan bisa juga membantu mengungkapkan masalahnya. Selain itu,
Bagaimana dengan cara Ibu memberikan tugas terhadap anak tersebut? Dan apakah menurut Ibu ada cara lain yang bisa lebih menarik bagi murid-murid Ibu tersebut? Saya coba berbicara dulu dengannya setelah jam pelajaran. Berarti mengenai tugas yang akan mulai memberikan tugas di minggu depan. Nah, kemudian itu bisa menjadi pendekatan yang baik ya Bu ya, memberikan fleksibilitas atau tugas yang berhubungan dengan minat murid tersebut, yang meningkatkan motivasi murid-murid Ibu. Bagaimana Ibu melihat diri Ibu untuk menjalankan pendekatan baru ini, Bu? Saya merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan yang berbeda, Bu. Saya akan berbicara dengan murid tersebut dengan menyesuaikan tugas dengan minatnya. Bagus sekali Bu Heni. Bagaimana jika Ibu Heni membuat rencana yang lebih konkret? Kapan Ibu berencana untuk berbicara dengan murid tersebut dan memulai perubahan dalam cara memberikan tugas? Saya akan coba berbicara dengannya, ya misalnya pulang sekolah gitu. Nah, kemudian mengenai tugas yang akan saya mulai memberikan pilihan tugas mungkin minggu depannya gitu, biar agar lebih bagus. Sangat luar biasa ya Bu Henia. Itu adalah rencana yang jelas setelah berbicara dengan murid dan mencoba memberi pilihan tugas. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi apakah pendekatan ini berhasil? Saya akan lihat apakah dia mulai lebih fokus di kelas dan mengerjakan tugas. Kalau dia mulai menunjukkan perubahan, berarti pendekatan ini efektif. Jika tidak, saya perlu mencari cara lain. Oke, Bu Heni, tepat sekali jawaban Bu Heni. Evaluasi penting untuk melihat apa yang bekerja dan apa yang perlu disesuaikan. Saya sarankan juga untuk memberikan umpan balik positif sekecil apapun kemajuan yang dia tunjukkan. Nah, saya sangat menghargai komitmen Ibu Heni untuk mencoba pendekatan baru dengan komunikasi yang baik dan tugas yang lebih relevan ya Bu ya. Dan saya yakin Ibu bisa membantu murid kembali termotivasi dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih Bu Juli, saya merasa lebih percaya diri nih setelah sesi coaching ini dan saya akan segera mencoba pendekatan yang baru. Saya yakin Ibu bisa melakukannya dengan baik. Jangan ragu Bu untuk berdiskusi lagi ya. Dan kapan saja Ibu membutuhkannya, saya akan menunggu kabar dari Ibu. Ya, semangat. Nah, tentu saja Bu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Heni, semoga sukses dengan rencana Ibu dan kita bisa evaluasi kembali di sesi berikutnya ya Bu ya. Ya, semoga kita dapat berbagi ya Bu Juli. Oke Bu Heni, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, refleksi diri saya sebagai coach. Ya. Hari ini coaching kita ada 4 pertanyaan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, itu terjadinya interaksi antara coach dan coachee serta alur cerita itu sudah jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada koci. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu menghadirkan diri sepenuhnya atau presensi agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi koci. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang jelas terus berlatih untuk coaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk umpan baliknya, menuliskan umpan balik. Ya, yang pertama saya mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir terus. Nah, karena sudah berbagi, jadi rasanya plong gitu. Bisa berbagi pada orang lain yang tadinya penuh di kepala sudah tercurahkan. Paling enggaknya sudah bebannya itu sudah berkurang. Walaupun tidak hilang ya, berkurang paling enggaknya. Itu dari saya, Bu. Bagaimana dengan umpan balik dari coachingnya, Bu? Apa, Bu? Bagaimana umpan balik dari coachingnya tadi? Ya, umpan balik dari coaching itu kan pertanyaannya untuk coaching ya, Bu ya. Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching, ya kan? Ya. Yaitu yang pertama, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi saat ini. Yang kedua, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir terus. Tadi sudah saya sampaikan, karena sudah berbagi, jadi sudah beban pikirannya sudah terasa berkurang. Oke, Bu. Saya akan melanjutkannya dengan hasil refleksi diri dari saya lagi. Bagaimana Bu Juli? Jalan baik yaitu saya sudah melakukan kolaborasi yang baik dengan coach dan membuat coach saya merasa tenang dan tidak terbebani. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu saya juga harus berkomitmen untuk menjawab untuk memberi jawaban terhadap coach saya dan tidak ragu-ragu untuk mengutarakannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini saya harus membuat kondisi saya lebih tenang, memfokuskan pikiran sehingga saya bisa mengonsentrasikan pikiran saya terhadap coach saya dan tidak bercabang supaya saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Kemudian yang keempat,
apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, di sini yang akan saya lakukan, saya juga harus terus berlatih sama kayak Ibu tadi, supaya nanti saya memang benar-benar bisa setelah mengikuti guru penggerak ini menjadi coach yang baik. Sini hasil refleksi saya. Saya sangat merasa senang melakukan coach di sini karena itu menambah pengalaman saya di modul kita ini yang sebelumnya saya tidak tahu bagaimana cara menjadi coach yang baik itu dan apa yang harus kita lakukan sebagai coach. Saya belum tahu. Nah, di sini saya baru tahu semuanya itu untuk menambah wawasan saya. Kemudian umpan balik saya dari Koci, saya merasa senang ya dan tidak terbebani lagi dengan masalah-masalah anak saya yang kurang minat untuk belajar. Tapi setelah melakukan coaching ini, saya mendapatkan solusi terhadap pembelajaran saya dan banyak strategi-strategi tadi yang disampaikan dalam melakukan coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.